Pak Ridwan Kamil dengan Pak Dharma itu ingin memperlihatkan kesantunan, keapikan. Untuk pegang mic aja pakai 2 tangan. Pak Pramono Anung ini saya ingin membahas dari aspek konten. Dia bawa-bawa masa lalu. Dia lihat saat ini. Dia pasti ngomongin how to nantinya. Oke, di tahapan pas dia membahas tentang dulu tuh saya jadi anggota dewan. Ngapain saya harus jadi pilgub? Gitu, iya. Dia jelek-jelekin dulu pilgubnya tuh. Kang Deddy memang berbeda dengan apa yang di sosmed. Kesantunannya banyak. Di sini ya mungkin karena konteksnya berbeda kali ya. Tapi kalau di sosial media adalah terlihat garangnya tuh terlihat gitu ya. Garangnya, buasnya Kang Deddy gitu ya. Ke anggota dewan marahin, ke orang-orang bisa marahin, ke yang salah pembangunan dan sebagainya bisa marahin. Kalau dari Pak Ahmad Saiku saya ingin melihat dari aspek bahasa tubuhnya aja. Dia menggunakan tatapan. Impresinya itu adalah dia orang yang memperlihatkan dia ingin punya otoritas. Bicara profesi. Inspirasi sukses kali ini kita mendatangkan seorang praktisi public speaking. Kita sambut saja Kang Trisna Lesmana. Apa kabar, Kang? Siap, baik Kang Dede. Training di mana-mana gitu ya. Insyaallah gitu ya. Pesertanya banyak sekali. Nah, diculik sebentar ke sini kita bicara mengenai profesi public speaking atau skill knowledge public speaking itu seperti apa sih gitu ya. Nah, pertanyaan pertama saya terkait dengan public speaking tadi. Apa sih sebetulnya public speaking itu, Kang? Jadi public speaking itu sebetulnya adalah sebuah kondisi ya, di mana ada seseorang ngomong di depan orang banyak. Makanya istilahnya itu yang muncul adalah public speaking. Pokoknya sesimpel itu sebetulnya, Kang. Gitu ya. Public speaking. Nah, tapi kan tidak semua orang bisa melakukan itu ya. Yes. Bahkan kadang-kadang gini, kadang-kadang saya mendengar gitu ya, ada istilah ini menghipnotis banget gitu ya. Cara ngomongnya sampai ya saya juga mungkin kalau melihat orang-orang tertentu yang sedang bicara di depan umum tuh wah keren banget gitu. Sampai kita mendengarkan secara detail. Tapi ada juga kadang-kadang ya meeting-meeting di kantor atau di customer dan sebagainya pada saat ada yang presentasi atau training, bahkan menghadiri training. Kok gini amat sih gitu. Iya. Gitu. Bisa gak sih? Dan bagaimana caranya untuk menjadi seorang public speaker atau berbicara yang menghipnosis itu? Mantap, ngeri banget ini. Jadi ini kaitannya antara public speaking dengan sebuah keilmuan hipnosis disatu padukan. Poinnya seperti itu ya, Kang ya. Jadi sebetulnya kalau kita ngomongin dulu public speaking kan tadi situasinya seperti itu. Jadi kita ngomong di depan orang banyak. Namun untuk ngomong di depan orang banyak itu kan tentu ada seninya. Nah, ini yang perlu garis bawahi dulu, ada 3 hal kalau menurut saya yang saya imani sampai saat ini untuk para praktisi public speaking, bagaimana dia bisa ngomong di depan orang banyak gitu ya. Maka dari 3 hal ini yang pertama yang harus kita imani dulu adalah kita harus bisa berani tampil dulu. Berani tampil justru yang pertama dulu. Ya. Yang pertama itu berani tampil. Karena percuma naskahnya bagus, kontennya bagus, latihan di depan cermin itu jelas. Tapi kalau pas di depan orang banyak ngomong blank, hilang semuanya. Oh gitu ya. Maka yang pertama itu kita harus berani tampil dulu. Oke, setelah kita berani tampil, ngomongnya oke, luas, maka ada juga yang kedua tahapannya, pilarnya itu, yaitu kita gimana caranya ngomong itu mudah dipahami. Karena banyak orang-orang berani sih tampil ngomong, casos, tapi kadang lu ngomong apa sih sebenarnya gitu kan? Muter-muter gitu kan? Muter-muter, nggak jelas, tapi bisa kita akuin gitu, PD-nya 100, tapi kok nggak paham gitu. Maka yang kedua itu harus mudah dipahami. Nah, berbekal berani tampil, mudah dipahami, artinya informasi yang ada dalam kepala si public speaker itu bisa sampai kan ke audiens. Cuman sayangnya kalau hanya sekedar sampai tapi tidak mendapatkan aha moment audiens, ya berarti nggak ada sesuatu yang terjadi di situ. Itu jadi angin kosong, hanya wasting time ujung-ujungnya kan. Apa aha moment itu? Aha moment ini adalah yang masuk ke dalam pilar yang ketiga tadi. Ya, pilar yang ketiga yang saya harus sampaikan adalah yang perlu diimani adalah kita harus berdampak. Jadi berani tampil, harus mudah dipahami, harus berdampak. Berdampak ini apa yang kita sampaikan bukan hanya sekedar dipahami, tapi dia mendapatkan yes, ternyata ini loh masalah keresahan yang selama ini saya hadapin. Oh, dari asalnya saya tidak tahu menjadi tahu. Oh, dari asalnya saya tidak bisa menjadi bisa. Itu kan sebuah dampak. Tapi ketika kita sih sebenarnya paham, tapi ya so what gitu. Ini gue udah tahu dari sejak lama tentang hal ini gitu. Terus mau ngapain lagi gitu kan? Artinya dia hanya menyampaikan dan mudah dipahami saja. Maka yang ketiga harus bisa berdampak. Nah, ini sebetulnya syarat untuk menjadi seorang public speaker. Berani tampil,
mudah dipahami, dan berdampak. Nah, ngomongin tadi kaitannya dengan hipnosis, ini adalah upaya gimana caranya hipnotis itu bisa masuk dari ketiga aspek ini sebetulnya. Hipnosis itu kan kalau kita ngomongin dulu hipnosis itu adalah sebuah keilmuan yang hasil dari olah namanya itu James apa ya, pokoknya adalah penelitiannya yang memang itu adalah sebuah kondisi di mana seseorang itu masuk ke dalam state tertentu. Kan kadang kondisi kita itu berada dalam kondisi sadar. Kita lagi ngobrol kayak gini, Kang Dede sadar lah ya. Oke. Ada kondisi di mana orang itu tidak sadar. Oke, itu biasanya tidur, pingsan dan sebagainya. Nah, si James Braid ini dia mengalami sebuah situasi di mana dibilang sadar enggak, dibilang tidak sadar enggak. Jadi ini pertengahan antara sadar dengan enggak. Karena dia penganut dewa sehingga dia mengkultuskan bahwa ini adalah dewa tidur yang disebut dengan hipnos. Nah, ketika diolah oleh beberapa penelitian pada saat itu, dia merasakan sebuah sensasi bahwa berada dalam kondisi state subconscious ini, kondisi pikiran bawah sadar ini atau kondisi hipnos ini, ternyata ada kekuatan yang lebih besar di situ. Nah, kekuatan yang lebih besar ini bisa dialokasikan, bisa ditransfer untuk perbantuan dalam segala aspek. Oke, dalam medis bisa untuk anestesi. Dalam public speaking bisa juga untuk apa? Untuk fokusnya di berani tampil agar kita bisa dipahami, agar bisa berdampak. Nah, sekarang kalau hipnosis ini untuk berani tampil, kita bisa loh dengan hipnosis begitu cepat orang dari asalnya nggak pede bisa pede. Oh, jadi tidak hanya untuk menghipnosis orang, audiens ya, untuk kita sendiri sebagai public speaker gitu ya? Betul banget. Karena hipnosis itu kan sebetulnya di Indonesia dikenalkan oleh khalayak umum itu untuk entertain awalnya kan. Entertain sehingga orang-orang yang menipu kejahatan gitu ya. Taunya gitu ya. Menipu gitu kan, klik, ambil napas, buang lewat mulut, tidur. Nah, itu adalah aplikasi hipnosis untuk entertain. Oke. Ada juga aplikasi hipnotis untuk hipnoterapi. Sebetulnya prinsipnya hipnosis, tapi mau diaplikasikan untuk apa? Hipnosis ini bisa diaplikasikan untuk public speaking. Bahkan dari ketiga aspek yang tadi saya bahas, baik itu berani tampil, sistematis dan mudah dipahami atau berdampak ini, bisa masuk ke dalam lapisan-lapisan itu. Nah, contoh, misalkan gimana ya hipnosis ini bisa membuat orang yang nggak pede menjadi pede. Ada sebuah keilmuan dalam NLP, ini saya sedikit geser ya. NLP juga dipolo-polin oleh ilmu hipnosis juga. Makanya dalam Neuro Linguistic Programming ada yang disebut dengan Milton Model. Hasil dari namanya itu adalah Milton Hyland Erickson, yang mana dia adalah seorang praktisi hipnoterapi modern. Jadi bapak hipnoterapi modern lah di dunia itu. Nah, dalam NLP itu ada sebuah presuposisi yang disebutnya itu adalah the mind and body are one system. Pikiran dengan tubuh itu saling mempengaruhi. Kalau pikirannya koslet akan mempengaruhi tubuh ikut koslet. Begitu juga sebaliknya. Kalau tubuh koslet akan mempengaruhi pikiran juga ikut koslet. Nah, contoh, kalau seandainya dalam situasi lagi training, suka ada ice break ya biasanya ya. Ice breaking. Biasanya ice break buat apa kira-kira Kang Dede? Biar nggak jenuh sih, biar nggak ngantuk biasanya. Biar nggak ngantuk, yuk ice breaking dulu gitu kan. Biar nggak ngantuk kita ice breaking dulu. Rasa ngantuk itu muncul di pikiran kita. Dari pikiran kita muncul ke fisiologi kita, di mana fisiologi kita mulai nundukin kepala kita, mulai ngantuk seperti ini dan akhirnya tertidur. Clear di situ ya. Pikiran mempengaruhi tubuh. Tapi tubuh juga bisa mempengaruhi pikiran. Orang yang ngantuk, tubuhnya digerakin. Dari asalnya ngantuk bisa jadi nggak ngantuk. Makanya ice break itu supaya orang nggak ngantuk harus apa? Kalau nggak diajak mikir, tubuhnya harus digerak-gerakin. Itu ya. Karena supaya pikirannya yang ngantuk menjadi nggak ngantuk. Tubuh mempengaruhi pikiran. Nah, sekarang saya masukkan relevansinya terhadap berani tampil. Ada orang ketika maju ke depan, dia nggak berani tampil. Dipaksa gemetaran. Ngomong bla-bla-bla. Kan saya trisna dan sebagainya gitu loh. Karena pikirannya koslet, gak pede, ke fisiologinya ikut gak pede. Tubuhnya sempit biasanya. Maka yang harus dilakukan supaya berani tampil bukan memberikan afirmasi. Percaya diri, berani tampil. Bukan dengan cara seperti itu Kang Dede. Kalau dalam pahamnya itu, kita harus mengubah fisiologi kita. Dari sempit, gerakan tubuhnya lebih luas. Maka ketika tubuhnya digerakkan, perlihatkan bahasa tubuh yang penuh dengan kepercayaan diri, itu pikiran akan lebih mudah terhipnotis dengan sendirinya dari asalnya grogi menjadi percaya diri. Makanya dalam situasi, kan saya kebetulan sebagai seorang trainer juga ya. Salah satunya adalah dalam konteks public speaking. Dalam begitu cepat
Saya nggak ambil nafas buang lewat mulut tidur lalu dalam hitungan ketiga Anda percaya diri. Saya nggak dengan cara bukan seperti gitu itu. ya. Tapi saya cuma ngomong kayak gini aja. Oke, saya minta Anda tampil di belakang nih. Saya seperti yang mengendalikan Anda. Saya seperti puppet gitu loh. Anda seperti puppet yang dikasih tali kayak gitu tuh saya gerakan. Di saat dia ngomong betul dia kayak gini. Lalu saya tubuhnya gerakan seperti ini. Lalu dia ngomong dan ngomongnya lebih lancar. Kenapa? Karena tubuh yang digerakkan, karena tubuh percaya diri akan mempengaruhi pikiran menjadi percaya diri. Itu salah satu relevansi hipnosis masuk ke dalam lapisan agar berani tampil. Oh, oke. Ada juga hipnotis untuk persuasif dan lain sebagainya. Jadi hipnosis ini adalah sebuah keilmuan tersendiri yang nantinya bisa masuk ke dalam lapisan apapun. Berani tampil, mudah dipahami, atau mau berdampak, influence to people. Ya mungkin sampai segitu dulu. Gitu mungkin ya, oke, luar biasa itu sekali ya. hipnosis terhadap Berarti public dia speaking. tidak hanya untuk nipu pelaku kejahatan atau Yes. entertainment yang kita lihat di Betul. TV-TV ya. Ternyata masuk juga ke orang-orang yang memang ingin jadi public speaker atau jago pidato gitu ya. Nah, bicara mengenai public speaking nih, balik lagi ke public speaking kan nih, Kang Krisna. Profesi apa sih yang memerlukan skill public speaking? Kan gini, misalkan ada orang yang saya kan programmer, saya kan pedagang, saya kan tidak perlu jadi trainer, saya bukan trainer. Apakah masih perlu skill atau kemampuan public speaking dan sebegitu berdampakkah di dalam karir atau bisnis seseorang? Oke, menarik ini. Jadi sebetulnya public speaking itu poinnya adalah ketika kita berbicara di depan publik, di depan banyak orang. Prinsipnya itu. Poinnya itu. Artinya profesi apa yang membutuhkan public speaking adalah orang-orang yang dia selalu berbicara di depan publik. Bisa dia adalah leader di level perusahaan itu di level middle manager. Supervisor juga masuk ya. Supervisor, manager, bahkan di level staff ketika dia mau laporan KPI-nya terhadap atasannya. Wah, harus ngomong ya. Harus Nggak ngomong. bisa, Pak ini udah kirim email selesai, tolong baca, nggak gitu ya? Nggak seperti itu. Dan bahayanya adalah ketika itu dipraktekkan apa yang terjadi. Gejolak yang di lapangan tidak tersampaikan ke atasan. Sehingga atasan memberikan kebijakannya nggak tepat. Jadi jangan kemudian kok bos ngasih kebijakan kayak gini ya, ini bikin gue berat banget. Jangan-jangan dia ngomongin ke atasan nggak clear gejolak yang di lapangan seperti apa. Kenapa nggak clear? Ya jelas karena dia nggak tahu bagaimana supaya dia mempresentasikan ke atasannya. Dan ilmu presentasi ada di public speaking. Public speaking itu ya? Itu masalah di situ. Trainer jelas. Trainer memang betul kompleks. Jago ngomong aja nggak cukup. Oke, ada TNA menganalisa kebutuhan pelatihan, merancang kurikulum, membuat materi, bahkan sampai evaluasi. Tapi ketika semua itu dijalankan dan seorang trainer dia nggak bisa ngomong, maka akan menyulitkan konten itu terdeliver dengan baik terhadap audiensnya. Iya, betul. Sehingga lagi-lagi ya. tuh profesi public speaking itu sebetulnya lebih heterogen, lebih common menurut saya itu. Itu akan masuk ke dalam berbagai lapisan profesi di mana dia diminta untuk berbicara di depan publik. Termasuk kemampuan menyampaikan ide juga ya. Menyampaikan mungkin ide, bisa bagus buat karirnya dia ya. Betul Daripada yang lain ternyata yang ngambil idenya dan lebih jago ngomong gitu ya. Dia yang naik pangkatnya. Ya. Ini real case loh. Saya nggak mau bilang perusahaannya di mana ya. Ya. Dia bilang kayak gini. Ini dia orang HR. Kita nggak pernah tahu sebelumnya kalau seandainya kita nggak ada program karir pet, dia bilang kayak gitu. Kenapa? Karena ini orang, dia tuh kalau ngomong tuh nggak bisa, dia biasa-biasa aja. Dia kerja, tapi kerjanya bagus. Dinaikin levelnya, tapi kita nggak punya apa faktor untuk menaikkan dia, apa alasan untuk saya naikin dia. Sampai kemudian dia ada program karir pet untuk naikin. Oke. Dan public speakingnya dia mulai diperbaiki dan akhirnya dari staff dia udah 20 tahun di perusahaan itu, dia udah berumur. Di level operasional dia 20 tahun di perusahaan itu. Naik jadi supervisor di 21 di 1 tahun kemudian setelah 20 tahun itu naik lagi jadi head dan sekarang jadi manajer dia. Jadi manajer. Dari staff sampai jadi manajer memerlukan waktu 3 tahun. 3 tahun. Tapi dari staff sampai supervisor dia waktunya memerlukan hanya sampai 20 tahun tadi ya. Sampai 20 tahun. Masalahnya apa? Karena gak bisa ngomong. Bayangkan kalau sejak dulu dia bisa ngomong. Yes. Direktur mungkin ya. Bisa jadi. Ini saya baru dapat infonya tuh sekitar setahun yang lalu lah. Dia udah jadi manajer, udah dipromote. Ya karena di sistem HR-nya sekarang udah ada career path, jadi udah ada bisa talent management juga, talent mapping, sehingga jadi bisa membuat dia growth, bersinar. Itu gara-gara public speaking. Tapi kadang-kadang Kang Krisna gini ya, kadang-kadang di mata umum
profesional lah ya, pas lagi kerja atau mungkin di panggung politik atau apapun lah ya. Yes. Ada narasi gini, jago ngomong doang belum tentu bisa kerja gitu ya. Yes. Nah kita tahu tadi ada yang jago kerja tapi nggak bisa ngomong gitu. Sebenarnya bisa merepresentasikan seseorang itu bisa kerja nggak sih kalau ngomongnya jago? Gimana tuh cara mengubah narasi itu menjadi benar gitu, menempatkannya seperti apa? Kayak menarik. Sebetulnya ini sama seperti orang yang punya mobil terus dinyinyirin sama orang, percuma lu punya mobil tapi nggak tahu jalan. Atau kebalikannya. Gitu ya. Percuma lu tahu jalan di sini tapi nggak punya kendaraan. Nah, itu sesuatu hal yang sebetulnya nggak bisa untuk diversuskan, nggak bisa untuk dijadikan. Bagi saya itu equivalence, jadi nggak ada hubungannya sebetulnya. Hanya saja keterkaitan dan keterikatannya cukup kuat. Kalau seandainya pilihannya harus dua, maka dia harus jago ngomong, kerjanya bagus. Kerjanya bagus, jago ngomong. Kenapa? Karena dengan kerja bagus itu agar lebih cepat untuk terrepresentasikan, dilihat oleh banyak orang. Itu dia harus bisa ngomong. Karena lebih cepat. Dibanding dia kerja, mungkin yang tahu cuma atasannya aja. Tapi kalau dia bisa sambil ngomong juga, saya kerja kayak gini loh, saya modelnya kayak gini loh, saya punya improvement kayak gini loh. Dia bisa menginspirasi orang dengan kerjaan dia seperti itu, didengar, terjangkau oleh banyak orang. So apa yang terjadi? Dia bisa lebih menjangkau banyak orang dan dia lebih banyak otoritasnya nanti. Dia akan dipersepsikan bagus oleh banyak orang, bukan oleh atasannya aja. Jadi percepatan jangkauannya lebih banyak. Jadi memang itu bukan sesuatu untuk dipilih ya. Tapi ketika kita memang bukan untuk sesuatu dipilih salah satu. Dipilih salah satu maksudnya. Iya, harus dipilih dua-duanya. Atau gini, mungkin kalau seseorang memang ingin pekerjaannya bagus, karirnya bagus, ya kerjanya udah otomatis bagus dong. Nggak mungkin nggak ada skill atau kerjaannya jelek akan dipakai terus oleh perusahaan gitu ya. Dia kerjanya itu udah pasti harus bagus ya. Tapi dengan public speaking itu bisa lompatannya luar biasa tadi seperti case yang disampaikan itu ya. Cukup eksponensial kalau menurut saya. Eksponensial, luar biasa sekali. Nah, Kang Trisna sendiri sebetulnya, ini sebenarnya sekarang kan posisinya sebagai trainer ya. Sebagai trainer. Public speaking, trainer public speaking lebih banyak ke sana ya. Lebih arah di ranah komunikasi. Ranah komunikasi. Oke. Sebenarnya kenapa sih kok tiba-tiba saja pengen jadi trainer public speaking atau pernah kerja apa sebelumnya gitu ya, sehingga kepikiran ujungnya sekarang nih ternyata jadi trainer public speaking yang luar biasa nih. Ada di mana-mana gitu ya gitu. Seperti apa Kang? Ya sebetulnya memang berangkatnya dari zaman SMA saya tahun 2011 tepatnya saya masih kelas 1 SMA kelas 1 SMA pada saat itu. Saya belajar ilmu hipnosis awalnya dari situ. Awalnya hipnosis dulu. Awalnya belajar ilmu hipnosis. Singkat cerita saya praktekin hipnosis di kelas. Akhirnya orang terhipnotis. Dulu zamannya uya-uya buka unek-unek saya lakukan itu di kelas. Gitu. Orang melihat secara live. Sampai kemudian guru saya itu dia seorang networking. Lalu praktisi networking lalu sampai kemudian saya di prospek. Masuklah saya di MLM. Ketika saya jadi MLM, ngeprospek sana sini dalam dunia MLM itu saya diajak ke pelatihan-pelatihan, seminar-seminar. Saya ngelihat para motivator, saya ngelihat, wih ternyata keren juga bisa kayak gitu. Muncullah gairah, bukan ingin jadi seorang hipnotis saja. Sampai kemudian kayaknya saya pengen deh jadi motivator gitu. Mulailah cemplung ke situ, belajar ilmu public speaking, saya praktekkan. Ketika saya praktekkan, ternyata banyak banget dari ilmu public speaking yang saya terapkan itu opportunity di situ. Sampai kemudian saat ini saya menjalani profesi saya sebagai seorang public speaker, itu yang membuat saya tuh ngerasa bahwa karena dengan public speaking itu kita lebih cepat untuk nge-grab orang agar orang itu punya persepsi yang baik terhadap saya. Dan kalau personal branding dong ya. Personal branding. Ketika orang punya persepsi baik dengan saya, artinya orang trust. Kalau trust, selama saya punya tanggung jawab, selama saya punya keahlian di situ, saya bisa jalankan bisnis yang lain. Makanya alhamdulillah tuh sekarang saya terlempar bukan hanya dalam dunia training, saya masuk ke dalam ranah klinik kecantikan. Ada juga punya klinik kecantikan gitu ya. Terus di situ. Kenapa? Karena saya mikir basicnya dari public speaking. Ada trust di sana. Ada trust di sana. Customer pada datang. Betul. Bayangkan kalau orang memang dunia usahanya adalah kemampuannya di tentang kecantikan dan sebagainya, tapi tidak ada trust dari siapapun lah, investor atau siapapun. Ya nggak jalan-jalan ya, nggak maju-maju ya. Jadi gitu ya. Dan trust itu terbentuk dari kemampuan kita dalam public speaking. Kemampuan public speaking gitu ya. Berarti punya idola dong. Ada seseorang nggak sih yang sangat diidolakan atau nggak harus guru kita atau mentor ya, tapi seseorang yang memang ini jadi
contoh atau role modelnya dalam public speaking, termasuk yang saya sampaikan di depan tadi. Kalau dengerin dia itu terhipnotis gitu ya, kurang lebih seperti itu. Siapa? Ya. Jadi tahun 2014 itu saya coba untuk cari referensi materi sampai kemudian saya nonton TED Talks. TED Talks ya. Di TED Talks itu dari berbagai pembicara ada satu pembicara yang cukup menarik dan sampai saat ini saya terinspirasi dari dia. Dia orang luar negeri, namanya adalah Vanessa Van Edward. Jadi dia seorang perempuan, dia ahli pakar micro expression salah satunya. Dan yang menarik itu kemampuan dia dalam membuat konten dan kemampuan dia dalam memainkan konteks. Konteks di sini adalah bahasa tubuhnya. Kepiawannya itu meskipun seorang perempuan tapi saya ngelihat begitu rapih, apik dalam melakukan hal itu. Ada orang yang bahasa tubuhnya bagus gitu ya tapi kontennya kok biasa-biasa. Begitu juga sebaliknya, padahal kontennya bagus satu ya Allah tapi kenapa ya gitu bahasa tubuhnya gitu. Kadang membuat saya jadi susah untuk memahami. Ini dia komplit. Ini bisa membuat kita bisa belajar banyak tuh dari Vanessa Van Edward ini. Saya terinspirasi dari dia. Itu role model saya sebetulnya. Role modelnya itu ya? 2017 sampai saat ini. 2017 sampai saat ini ya. Okay. Saya ikutin, beli bukunya, ikutan webinar dia, seminar dia gitu ya. Datang ke konferensinya mungkin nanti. Belum, insyaallah. Belum Mudah-mudahan. Sampean ya. Nah, bicara idola ya saat ini Kang Trisna nih kan kita menghadapi pemilihan pemimpin di daerah ya. Oke. Atau pilkada gitu ya. Yes. Ya, yang tampil di sana kan belum tentu idola kita. Atau mungkin ada juga yang mengidolakan, saya nggak tahu juga ya. Oh, idola saya jadi cagup misalkan ya. Gitu. Yang kalau sebelumnya kan jadi capres gitu ya. Yes. Tapi kan belum tentu idolanya masyarakat yang mau milih nih gitu ya. Bisa nggak sih kemampuan bicara itu jadi preferensi orang untuk memilih, atau bisa nggak sih membuat orang jadi memilih dia nih gitu ya pada saat mungkin saya nggak tahu debat atau dia presentasi atau sampaikan visi misinya, sepenting itukah kemampuan public speaking bagi para calon pemimpin atau pemimpin lah secara umum? Oke, kalau menurut saya itu punya andil dan punya rasio dalam aspek itu. Public speaking itu. Meskipun banyak variabelnya untuk membuat seseorang itu dipilih ya. Bisa jadi dari variabel komunikasinya, ada komunikasinya bagus tapi jam terbangnya masih biasa-biasa. Orang kan ragu gitu ya. Ya tapi kembali lagi kalau ngomongin seberapa penting ya cukup penting, dan apakah bisa menjadikan dia dipilih, ya salah satu variabelnya dari situ. Itu kalau menurut saya dari situ sih Kang. Jadi kan orang juga nggak kenal siapa dia, track recordnya mungkin masyarakat nggak tahu ya. Ya salah satu caranya dia menyampaikan supaya orang paham apa yang akan dia lakukan melalui omongan ya. Betul. Gitu. Bukan hanya omong-omong tapi ya, omongan yang dikonsepkan dengan benar dan bagus gitu ya. Ngomong udah ada menghubungi belum dari Cagup, Cawagup, Cabub untuk mendampingi debat biasanya? Udah ada yang menghubungi itu? Belum ada. Jaraknya cukup jauh kayaknya. Masih amatir soalnya. Gitu ya. Ya siapa tahu setelah ini kan ya. Yes, mudah-mudahan insyaallah. Kita tidak menyoroti pilkadanya atau pemilihannya, tapi saya ingin tahu nih kira-kira seberapa bagus atau mungkin lebih ke teknik apa sih, pendekatan apa atau model apa yang bisa kita pelajari dari calon-calon gubernur di Indonesia, terutama 4 provinsi besar ya di Indonesia itu. Siap. Dari perspektifnya public speaking gitu ya. Boleh kita tonton nih ya? Boleh. Beberapa klip video yang mungkin bisa dianalisis dari sana oleh Kang Trisna nih. Siap. Oke, kita lihat videonya Kang. Oke, siap. Yang pertama kita mulai dari Jakarta dulu deh. Di Jakarta itu kan ada Ridwan Kamil ya. Ya. Oke, kita lihat 3 dulu dari Ridwan Kamil, Pramono Anung, kemudian ada satu lagi Dharma Pongrekun. Nah, satu-satu kita lihat. Kami hadir tentunya dengan niat baik untuk membangun bangsa ini melalui proses demokrasi, memberikan yang terbaik melalui sebuah proses yang tentunya warga yang akan menentukan. Kami hadir, nama saya Muhammad Ridwan Kamil. Kebetulan akan menjadi mendaftar calon gubernur daerah khusus Jakarta bersama wakil kami Bapak Insinyur Suswono. Kami hadir beserta seluruh pimpinan dari partai pengusung, total kurang lebih ada 15 ya Bu Rani, yang tentunya semua bercita-cita membangun Indonesia melalui Jakarta dengan rasa kebersamaan dan persatuan. Oke, yang kedua Pramono Anung ya.
pasangan calon Pramono Anung Rano Karno didaftarkan secara resmi di KPUD DKI Jakarta. Walaupun putusannya terlambat, daftarnya paling cepat dan paling berani tarung. Banyak yang bertanya kepada saya, kok Pak Pram mau menjadi calon gubernur? Padahal saya ini udah kenyang banget. Menjadi anggota DPR 4 kali, pernah menjadi pimpinan DPR, di kabinet 2 kali, zaman Ibu menjadi sekretaris presiden dan sekretaris wakil presiden, wakil sekjen, sekjen partai, sudah kenyang banget. Yang ketiga kita lihat pidatonya Dharma Pongrekun. Pertama-tama saya mengucapkan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan kesempatan kepada kami, tahap demi tahap kami lalui, dengan segala macam problematik dan dinamikanya, di mana kami sampai pada tahap ini dan kami tiba malam hari ini juga atas izin Tuhan dan juga atas profesionalisme yang telah dilakukan oleh semua pihak yang berperan sebagai penyelenggara. Kami sekali lagi hanya mengucapkan terima kasih, mohon doa restunya, tolong kami dijaga agar kami tetap fokus dalam perjuangan ini, tidak miring ke kanan maupun memiring ke kiri, hanya untuk kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Oke, Kang Trisna, udah lihat ya, 3 calon gubernur DKI Jakarta. Any comment dari sisi public speaking, tekniknya, nggak tahu ya apa gesturnya atau apapun. Oke, tapi sebelum ke situ saya kayaknya pengen disclaimer dulu ya. Oh boleh. Penting ya, penting. Ini bukan mengarahkan, ini kita bukan untuk menyoroti mengarahkan. dari public speaking ya. Yang pertama ini kita bukan mengarahkan loh ya dalam podcast ini. Terus yang kedua juga di sini karena kita melihat dari sepintas pidatonya, tidak melihat secara keseluruhan atau menyeluruh gitu ya, Kang Dede gitu. Nah, satu prinsip yang harus kita sadarin dulu bahwa ketika seseorang berbicara meminta dukungan pengen dipilih, maka kita harus sadar dalam public speaking kita mengenal istilah prinsipnya kayak gini. Manusia itu memutuskan dengan perasaan, dibenarkan dengan logika. Artinya kalau perasaannya berubah, logikanya akan berubah tuh. Ngikutin apa? Ngikutin perasaan itu sendiri. Contoh, kalau seandainya saya ke mall, terus sebelum ke mall itu saya memutuskan baru gajian pengen beli baju. Udahlah mau beli baju aja lah, celana masih banyak, jaket juga masih ada gitu kan. Supaya sisanya bisa ditabung. Nah, punya perasaan pengen beli baju dibenarkan oleh logika. Ya belilah karena stok udah mulai menipis, udah mulai jelek. Dan harus baju doang ya, jangan celana dan sebagainya gitu. Logika kita itu mengarahkan supaya perasaan, membetulkan perasaan itu. Kemudian ketika saya ke mall, saya melihat ada outfit yang satu set. Ada kaosnya, ada jaketnya, ada celananya. Matching banget like. Matching banget. Perasaan berubah kan? Berubah. Wah, perasaan berubah. Logika ikut berubah. Mending beli satu setel aja. Kenapa? Karena kalau beli satu setel, itu udah kelihatannya bagus banget. Lagian emang punya celana yang sama seperti itu. Lagian punya. Logika tuh membenarkan perasaan yang baru loh. Artinya perasaannya berubah, logika ikut berubah. Akhirnya saya beli satu set. Satu setel. Kenapa seperti itu? Ya karena keputusan itu dipengaruhi besar oleh perasaan kita. Dibenarkan oleh logika. Perasaannya berubah, logika akan ikut berubah. Dalam konteks public speaking juga sama. Ketika kita menjadi seorang public speaker, yang harus kita sentuh adalah emosinya. Karena ketika kita menyentuh emosinya, maka logikanya akan mengikuti dengan sendirinya. Perasaan itu, emosi itu sama seperti kita menggunakan kacamata. Kalau kita menggunakan kacamata hitam, maka setiap orang nampak di sini akan hitam. Kalau putih, setiap orang yang ada di sini akan nampaknya putih. Kalau kita menggunakan kacamata kebencian, maka setiap orang yang baik sekalipun kita akan bilang, ada maunya nih sih kalau kayak gini. Iya. Tapi kalau seandainya kita menggunakan kacamata yang bagus, baik, orang jahat pun kita anggap layaknya seperti malaikat. Nah, masuk lagi ke dalam tadi, dari ketiga tokoh tadi yang mencalonkan sebagai gubernur, mereka lagi mencoba berusaha untuk sama-sama ingin meyakinkan. Dia lagi menggunakan perasaannya masing-masing. Nah, menyampaikan itu kan ada verbal dan non-verbal ya. Verbal itu adalah apa yang dia sampaikan, informasi yang terdengar. Non-verbal itu adalah sesuatu yang terlihat. Nah, apa yang terlihat dan apa yang terdengar itu menjadi penjumlahan yang nantinya akan masuk ke dalam sebuah rasa. Oke, apa yang kita omongkan dengan apa yang dia lihat terhadap apa yang kita omongkan itu akan menjadi penjumlahan dengan apa yang rasa. Dan rasa itu ketika punya value besar akan memutuskan
logika akan mendukung ke situ. Oke, itu kira-kira teorinya. Nah, apa yang dilakukan tadi oleh ketiga gubernur di sini, saya melihat untuk yang Ridwan Kamil dengan yang satu lagi yang terakhir itu siapa, Pak Dharma. Dharma Pongrekun. Nah, Dharma itu ya, Pak Dharma itu. Kalau saya ngeliat kedua hal itu memperlihatkan secara non-verbal impresi santun. Santunnya diperkuat banget dari ngomongnya, dari intonasinya, dari cara ngejelasinnya. Nah, saya nggak tahu tuh apakah memang kebiasaannya seperti itu atau impresi itu yang mau dilihatkan. Karena bisa jadi itu merepresentasikan apa yang dia lakukan, santun, atau memang karena konteksnya adalah dia sedang meminta dukungan gitu ya. Meminta dukungan. Itu dari sehingga aspek santun yang dia lihat. Kalau saya melihat impresi, karena saya adalah orang yang sangat mengimani dalam dunia public speaking itu bahasa tubuh penting. Yes, bahasa tubuh yang bagus itu seperti apa? Tergantung konteks. Ada kondisi di mana tangan harus jingkrak-jingkrak. Ada kondisi di mana harus memperlihatkan seperti ini. Tergantung persona apa yang mau diambil. Oh, itu mempengaruhi juga ya? Mempengaruhi banget di situ. Jangan kemudian karena dalam public speaking itu tangan harus terbuka kayak gitu. Guys, seperti itu kadang-kadang harus seperti sajaknya gitu ya. Bayangkan kalau konteksnya formal, apakah itu diwajibkan? Apakah itu penting? Atau jangan-jangan itu menjadi kecacatan bagi seorang public speaker? Maka harus tergantung konteksnya. Terlalu aktif Bapak Ridwan Kamil, apalagi dengan impresi yang memang secara fisiknya dia tidak merepresentasikan seperti itu, maka orang akan melihat bahwa kok nggak sesuai ya, apa yang nampak di sosial media dengan dia pidato ternyata, terus dia bilang karena saya belajar public speaking, bagi saya itu kesalahan dari belajar public speaking. Kalau bahasa tubuh harus dibelurkan seperti itu, kita harus tahu dulu ya, mungkin ini sedikit saya agak sistematis, saya loncat dulu ke aspek ini nih, ini yang penting menjadi pilar untuk bagi orang. Karena ada beberapa tipe, ada tipe orang yang menurut saya itu karismatik. Public speaker tuh tipenya ada yang karismatik. Biasanya tipe karismatik itu diperlihatkan dengan tempo, intonasi yang pelan, yang lambat dan suaranya lebih banyak bulatnya biasanya. Bahasa tubuhnya nggak terlalu banyak gerak. Itu dia karismatik. Ada juga orang yang tipenya adalah fantastik. Fantastik itu yang biasanya tuh agak melambai gitu. Bapak Ibu, sekarang kita bahas podcast di Kang Dede ini. Kalau di Kang Dede itu ya biasanya MC kayak gitu. Dia ingin memperlihatkan fantastik. Oh, jadi bukan hanya genetik itu ya, tapi bisa dibuat. Ada juga bisa dibuat. Oh gitu. Karena ada topeng kan disebutnya, persona disebutnya. Persona gitu kan. Yang ditunjukinnya apa ya? Masuk ke situ apa enggak? Ada fantastik. Yang terakhir dia adalah orang-orang yang bombastis. Bombastis itu dikit-dikit jeger, dikit-dikit jeger. Oke, Bapak Ibu semuanya sekarang dalam hitungan ketiga kita tangannya di kepala, nanti kita loncat 1, 2, 3, yes sambil teriak. Motivator gitu. itu ya? Motivator. Jadi tiapnya beda-beda. Coba bayangkan ketika kita sebagai bawahan mau presentasi ke atasan menggunakan gaya bombastis. Oke, Bapak, saya sekarang mau presentasi di depan Bapak, tolong tangannya kayak gini. Wah, dipecat. Loncat deh kaget. Loncat gitu kan. Pasti harus menyesuaikan gitu kan, tergantung konteksnya. Dan tentu dari ketiga tipe itu bahasa tubuhnya pasti beda kan. Dari ekspresinya pasti beda kan. Mengikuti kan ya? Pasti mengikuti. Sama seperti Pilgub ini. Saya nggak bisa bilang bahwa ketiganya jelek secara bahasa tubuh. Enggak. Tergantung impresi apa yang mau diperlihatkan. Yang Pak Ridwan Kamil dengan Pak Dharma itu ingin memperlihatkan kesantunan, keapikan. Untuk pegang mic aja pakai 2 tangan. Pakai 2 tangan. Oh, itu terlihat dari sana bisa ya. Terlihat impresinya. Kalau dibilang orang bilang grogi dan sebagainya, bodoh amat dengan grogi, tapi the meaning of communication is the response you get. Orang merespon pada makna dari apa yang dia komunikasikan. Soal dia melihat grogi dan sebagainya, orang nggak melihat di situ, orang melihat makna. Karena konteksnya kita mau cek itu adalah bukan aspek itunya. Dia pengen dipilih loh masalahnya. Bodoh amat dia memperlihatkan public speaking saya jelek, yang penting saya dipilih. Berarti itu adalah kualitas public speaking yang cukup besar, cukup tinggi dari levelnya. Gitu. Kalau yang pertama Pak Pramono Anung ya. Itu tadi saya dari aspek sepintas aja ya. Yang 2 dan 3 Ridwan Kamil dengan Pak Dharma itu, Pak Dharma itu saya fokusnya adalah dari aspek bahasa tubuhnya yang saya perlihatkan. Tapi kalau yang pertama, yang tadi Pak Pramono Anung. Pak Pramono Anung ini saya ingin membahas dari aspek konten. Biar kita lengkap ngebahas public speaking nih. Kalau dalam aspek konten, tadi saya melihat karena cukup lengkap tadi ya, cukup lama menontonnya, dia lagi menggunakan konsep dalam supaya mudah dipahami dan punya pengaruh itu rumusnya adalah PNH. Past, Now, How. Kalau dijadikan akronim PNH, Past, Now, How. Dia bawa-bawa masa lalu. Dia lihat saat ini, dia pasti ngomongin how to nantinya. Di tahapan pas, dia membahas tentang
Dulu tuh saya jadi anggota dewan. Oh Ngapain iya. saya harus jadi pilgub? Gitu, iya. Dia iya, jelek-jelekin dulu pilgubnya tuh. Oh gitu, jadi diangkat dulu yang pasnya ya? Diangkat dulu yang pasnya. Buat apa saya jadi pilgub gini-gini? Sampai kemudian ada orang yang datang ke saya. Lalu dia ngomong. Dia bawa-bawa nama orang. Meskipun orangnya tadi disembunyikan. Ya kalau kita kritisi apakah benar ada atau enggak. Logikanya kayak gitu kan. Kalau benernya ada, tetap dia menggunakan teori menggunakan pendekatan nama orang. Minimal impresi itu yang kita dapat ya. Yes. Bahwa ada orang siapa gitu ya. Yang melatar belakangi sampai kemudian dia naik. Iya. Oke. Perlu Anda karena Anda adalah sosok yang A, sosok yang B, sosok yang C. Oke. Sampai kemudian itulah yang memotivasi saya. Poinnya seperti itu kan tadi redaksinya. Iya, Meskipun saya nggak sama persis, tapi poinnya adalah membawa orang yang membuat saya adalah seperti sekarang jalur pilgub. Nah, now itu yang dia ngomong. Makanya sekarang saya jadi pilgub. Now, pasnya sudah lewat kan? Now saya jadi pilgub. Setelah now dia pasti how. How itu apa? How itu adalah maka ketika saya jadi pilgub nanti future pacing namanya. Ketika pilgub nanti di tahapan how. Di saat saya jadi pilgub nanti saya akan melakukan A B C D. How-nya dapat di sana. How-nya di situ diterima lah. Gitu. Dan PNH ini adalah upaya apa? Untuk masuk ke dalam aspek emosi, perasaan. Ridwan Kamil juga sama. Dengan gestur yang santun seperti itu masuk ke situ. Apalagi Ridwan Kamil dari Jawa Barat. Dan dia sebelumnya wali kota Bandung. Gubernur Jawa Barat juga ya. Dan dia sama seperti orang yang mau bertamu. Iya. Oh, Dia memperlihatkan santun aspek ya. itu. Rumah orang gitu ya. Rumah orang. Sehingga ya dari aspek itu kalau saya bisa melihat. So kalau ngomongin saya itu apakah bagus atau jelek. Ya menurut saya dua-duanya ketiganya itu memiliki kualitas yang bagus. Ya dan kita tidak menyoroti itu. Tapi melihat teknik dan impresi yang kita tangkap ya. Yes, kayak gitu. Karena saya nggak bisa bilang tapi dia tangannya kayak gini berarti jelek dong. Karena belum dia tentu ternyata. Belum tentu. Saya nggak bisa bilang itu jelek. Kalau saya bilang jelek bisa jadi nanti apalagi followernya Kang Deddy banyak banget. Saya bisa banyak dihujat nanti gitu ya. Gitu. Maka saya akan lebih seperti ini. Iya oke. Dan saya yakin hanya orang bodoh ketika menghujat ketika saya bilang tadi itu baik ternyata itu dibilang jelek. Kenapa? Karena jelas dalam konteks public speaking itu tergantung konteksnya. Oke. Tonton harus full, nggak boleh part berpart. Kalau part nah itu mungkin saya bisa dihujat juga. Iya, nah itu yang menyebabkan ya akhirnya masalah nanti di ujung ya, karena dipotong-potong nggak jelas. Tapi kalau dari teknik tadi jelas ya, yang dua Ridwan Kamil dan Dharma Pongrekun itu impresinya santun. Kalau Pramono Anung tadi ada tekniknya PNH ternyata ya. Konteksnya saya ke konten tadi. Kontennya adalah pas, now, dan how. Pasti dia nggunain how setelah itu. Oke. Jangan-jangan tim suksesnya bukan? Oke. Kang Trisna, Kan kita udah kayak gitu. Nah, sekarang kita meluncur ke Jawa Barat nih ya. Boleh kita lihat ya, ada 4 calon di sana ya. Oh siap, masih lanjut ya. Masih lanjut ya kita. Kita lihat, kita ingin mengcapture sebetulnya teknik yang mereka gunakan tuh apa sih, bukan melihat dari capable atau tidak memimpin ya. Tapi kita mempelajari nih kan siapapun suatu saat bisa jadi pemimpin, minimal jadi kalau cowok jadi pemimpin keluarga gitu. Kalau cewek mungkin di karirnya di bisnisnya gitu ya. Oke, silakan. Saya mengucapkan terima kasih kami diterima di sini dan sudah menyampaikan pendaftaran sebagai calon gubernur dan wakil gubernur. Selanjutnya juga saya menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Kota Bandung yang hari ini terganggu lalu lintasnya. Semoga terganggu lalu lintas selama 2 jam, membangun kesejahteraan selama 10 tahun ke depan. Cukup? Oke, next. Calon Gubernur Jawa Barat disertai dengan Bapak Kang Ilham Habibie, calon Wakil Gubernur Jawa Barat, beserta jajaran dari Partai Keadilan Sejahtera, dari Partai Nasdem, dan dari Partai Persatuan Pembangunan yang tadi sudah diantarkan oleh Pak Gubernur Jawa Barat periode 2008-2018, juga insan pers dan tokoh-tokoh Jawa Barat yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu. Cukup. Berikutnya. Pelatihan bagi para pengajar dan program beasiswa. Next. Ya, yang saya sampaikan tadi ini general check up seluruh tubuh kita, organ yang menjadi objek daripada pemeriksaan dilaksanakan semua. Lumayan juga. Tapi saya udah
udah biasa kan, udah 4 kali. Dan beberapa bulan, setahun 2 kali kita kadang-kadang general check up. Kang Trisna, gimana? Dari Jawa Barat nih ya, ada 4 pasangan cagup. Tadi calon gubernurnya ya yang kita putar videonya. Gimana? Dari keempat tadi gitu ya. Mungkin yang tadi saya bisa kritisi cuma 3 mungkin ya. 3. Karena saya belum nonton. Ya. Tadi ada Kang Deddy Mulyadi. Jadi kalau saya ngelihat dari Kang Deddy Mulyadi ini, mungkin yang akan saya garis bawahi, yang akan saya highlight adalah dari aspek dia pembukaan. Dari pembukaan itu dia menggunakan salam dan apresiasi. Dalam salam apresiasi ini penting banget untuk dilakukan oleh seorang public speaker dalam dia presentasi. Meskipun ada juga yang tiba-tiba dia nggak ada apresiasi, nggak ada apa-apa, dia langsung ngomong langsung ke materi. Nah, dalam konteks itu saya harus bilang bahwa itu kurang tepat. Oh gitu. Meskipun situasinya sedang seperti apapun itu. Oke, kecuali kayak misalkan lagi laporan KPI dan sebagainya, situasi itu sebetulnya harus tetap dilakukan. Itu udah kaidahnya gitu ya. Nah, Kang Deddy itu tadi melakukan itu, tapi dia itu apresiasinya bukan memberikan terima kasih, tapi dia justru sebaliknya, dia menggunakan kata maaf. Jadi maaf dengan saya ada kegiatan seperti ini, jalan jadi macet terganggu dan sebagainya. gitu. Oke. Jadi dia lagi berupaya untuk menyadarkan sesuatu yang sebetulnya orang sudah sadar, tapi dia tambah awarekan supaya apa? Supaya ya orang sudah nggak pikiran lagi ke sana, sehingga itu yang dia lakukan. Itu yang mungkin saya bisa garis bawahi. Kalau misalkan dari first impressionnya saya melihat Kang Deddy memang berbeda dengan apa yang di sosmed. Di sosmed kan beda banget ya. Beda banget. Wah, follow di sini juga kesantunannya banyak. Di sini ya mungkin karena konteksnya berbeda kali ya. Tapi kalau di sosial media adalah terlihat garangnya tuh terlihat gitu ya. Garangnya, buasnya Kang Deddy gitu ya. Ke anggota dewan marahin, ke orang-orang bisa marahin, ke yang salah pembangunan dan sebagainya bisa marahin. Tapi dalam konteks public speaking itu dia menggunakan persona yang berbeda. Dan itu impresi yang ingin dia tunjukkan. Impresi yang ingin dia tunjukkan. Nah, ini yang mungkin kalau saya harus mengkritisi ya bisa jadi itu berakibat positif, bisa jadi akibat negatif. Kalau orang yang tahu kok gini biasanya enggak, mungkin jadinya bisa negatif ya. Artinya orang akan sadar. Orang jadi akan merasa sadarnya dari aspek apa? Dari aspek bahwa ini beda nih. Kok beda-beda nih mukanya. Kalau mukanya beda-beda apalagi mau jadi drama nih ya. Pasti ada drama nih nantinya kayak gitu. Tapi sorry ya, ini saya ini dari tekniknya, dari cara impresi yang ingin dia tunjukkan. Oke. Itu kalau dari aspek negatif jebakannya bisa jadi seperti itu. Seperti itu. Yang kedua? Yang kedua Pak Ahmad Saiku ya? Pak Ahmad Saiku. Kalau dari Pak Ahmad Saiku saya ingin melihat dari aspek bahasa tubuhnya aja. Kalau dari body language yang saya tadi lihat adalah dia menggunakan tatapan. Tatapannya itu sapuan-sapuannya itu begitu jelas. Kiri kanan ya ke audiens. Itu impresinya itu adalah dia orang yang memperlihatkan dia ingin punya otoritas. Gitu ya. Dia pengen punya otoritas, bisa jebakan juga, bisa positif, bisa negatif. Positifnya adalah secara public speaking ya artinya bagus karena memang setiap orang harus diperhatikan. Kalau kita pengen diperhatikan, perhatiin orang loh, gitu loh. Dan bukti kita memperhatikan orang adalah dengan tatapan. Kang Deddy ngobrol dengan saya. Kalau saya sambil ngejawab Kang Deddy sambil saya lihat ke bawah kayak gini, mungkin rasanya akan berbeda ketika saya sambil natap Kang Deddy. Iya, betul. Padahal saya sama-sama nimpalin loh apa yang Kang Deddy tanyain. Tapi feel-nya bisa beda. Kenapa? Akibat tatapan. Jadi tatapan itu melampaui dari hanya sekedar tanggapan. Karena dengan tatapan, mendengarkan saja, dengan kita benar-benar natap, orang udah cukup. Emosinya udah bisa dapat. Dan Ahmad Saiku menggunakan seperti itu untuk mendapatkan respectnya. Meskipun jebakannya hati-hati juga. Karena ketika dia terlalu natap, terlalu serius kayak gitu, kelihatan banget dia otoriter. Bosi nih gitu ya. Pasti ngebosi nih nanti kayak gitu ya. Gitu. Minimal itu yang saya tangkap nih ya. Saya sengaja nih ada negatif, ada positif nih untuk pilgub yang kayak gini gitu ya. Karena khawatirnya saya terlalu condong ke salah satunya. Iya. Pak JJ? Pak JJ itu yang tadi terakhir ya? Yang terakhir. Yang terakhir itu karena dia lagi ada sebuah situasi reporter ya, ada reporter yang nanya kan. Konteksnya seperti itu, situasinya seperti itu, dan dia menjelaskan tentang keresahan dia dari aspek fisiologis dia. Kelihatan ya dari fisiologisnya ya. Dan dia memperlihatkan, nah bagusnya dia adalah
bukan bagusnya, mungkin karena beneran sakit ya, kok jadi suuzon kayak jadi julid ya. Karena fisiologisnya sakit sehingga yang diperlihatkan adalah dia rasa sakitnya. Ah gitu. Pak, padahal dia ngomongnya juga dengan penuh kelihatan kalem, sakitnya kelihatan gitu loh. Kalau orang awam tuh sepintas nggak lihat loh itu tadi. Oh ternyata fisiologisnya juga. Fisiologisnya gitu. Align atau selaras dengan yang diomongin ya. Oh gitu. Tujuannya apa? Bisa jadi kan kalau memang kita konteksnya public speaking apa yang dipilih, kalau dilihat seperti itu, ya bisa ada dua pilihan. Pilihannya dia sekedar ngomong aja apa yang terjadi dalam hidupnya. Atau yang kedua, kalau kita boleh julid, ya bisa jadi dia mencari suara kan dari situ. Banyak kesibukan yang membuat dia sakit. Oh berarti dia kerja keras nih gitu kan. Kan jadi seperti itu. Ya, ini kalau saya julid loh ya. Tapi kalau nggak julidnya kan bisa jadi ya saya lagi baru keluar dari rumah sakit didatangin reporter ya saya jawab apa adanya. Kan bisa seperti itu kan. Iya. Gitu. Oke, jadi kita bisa lihat tadi bahwa impresi itu bisa jadi berbeda dengan apa yang biasanya atau karakternya ya. Bisa jadi ya, karena tadi konteksnya harus sesuai dong gitu ya. Yang kedua adalah politisi udah wajib berarti ya, mandatori ya untuk jago public speaking. Nah, harus. Pertanyaan saya, Kang Trisna berikutnya, gimana sih? Ada tahapannya nggak selain tadi 3 pilar yang disampaikan di awal itu? Maksud saya adalah, saya ingin jago nih public speaking gitu ya. Saya tuh harus kemana gitu, harus ngapain gitu ya, nontonin YouTube terus gitu atau gimana? Oke. Nah ini kalau ngomongin konteksnya public speaking, sebetulnya saya akan membuat 2 jenis public speaking. Ada public speaking yang memang orang itu diajak untuk memperkuat kualitas diri sebagai seorang public speaker. Oh kualitas dirinya itu ya? Kualitas diri sebagai seorang public speaker. Oke. Belajar gimana supaya berani tampil, bagaimana supaya kalau ngomong dipahami, bagaimana supaya bisa mempengaruhi orang atau berdampak apa yang berdampak tadi yang di awal tadi ya 3. Itu bicara tentang quality. Tapi percuma orang terlalu fokus meningkatkan kualitas diri, tapi dia tidak memikirkan bagaimana supaya dia dipersepsikan bagus secara kualitasnya. Dia nggak bakal laku. Seret kalau laku. Sama ada guru saya bilang kayak gini, Tris perasaan ya, saya itu lebih jago dibanding kamu kalau ngomong. Konten saya lebih oke, pengalaman saya lebih bagus, lebih banyak malah. Sertifikasi saya lebih banyak dari kamu gitu kan. Tapi kenapa kok kamu lebih lari sekarang dibanding saya? Iya. Itu real yang disampaikan oleh guru saya sendiri. Saya bilang, yes coach, saya bilang, kamu guru saya bilang, lebih jago, lebih hebat, lebih oke. Bahkan saya terinspirasi dalam beberapa aspek, saya bilang kayak gitu. Kenapa bisa seperti itu? Karena coach terlalu fokus meningkatkan kualitas diri sebagai seorang public speaker. Tapi tidak memikirkan bagaimana supaya dipersepsikan bagus. Ketika kita fokus pada kualitas, bisa nggak dipersepsikan bagus? Bisa, tapi panjang waktunya. Harus ada pesertanya dulu. Kalau benar-benar bagus peserta baru terbentuk persepsinya gitu loh. Ya apalagi kalau dapat peserta yang disuruh perusahaan training udah datang aja memang gak pengen udah jelek. Udah datang pun jadi gak ada gunanya. Tidak terbentuk tuh persepsinya. Kalaupun terbentuk kan sedikit, paling pesertanya berapa? 50, 100 gitu kan. Tapi kalau kita memikirkan flexing nih, kalau dalam kata kuncinya gitu ya agak sedikit nyeleneh. Kita pikirin loh gimana supaya kita dipersepsikan bagus secara kualitasnya. Karena kalau memikirkan ini, maka yang terjadi apa? Dia lebih cepat laris. Karena kita bisa menjangkau orang sekalipun orang itu belum pernah belajar ke kita. Karena trustnya udah dapet. Dari apa yang dia tonton, apa yang dia lihat. Nah itu yang harus kita lihat. Ya sama seperti dulu zaman COVID. Untuk dunia COVID itu seolah-olah yang jadi panutannya adalah Dokter Tirta. Padahal yang paling paham tentang COVID itu bukan Dokter Tirta. Mungkin banyak orang-orang surveillance. Udah jelas di situ. Tapi dia yang diundang kemana-mana. Karena dia dipersepsikan bagus oleh banyak orang. Gitu. So, jadi public speaker jangan terlalu fokus di kualitas. Fokus bagaimana supaya dipersepsikan. Bahkan ketika dipersepsikan bagus, bukan sekadar kita punya nilai jual tinggi, tapi otoritas kita lebih kuat. Ngomongnya sama, tapi dia bisa lebih cepat untuk mempengaruhi orang menusuk ke dalam lapisan pikiran bawah sadarnya. Kang, maksudnya gini ya, berarti yang saya tangkap nih, kita perlu panggung, tapi panggung yang tepat gitu ya. Sehingga personal branding kita naik gitu ya. Nah, terus apa yang harus dilakukan nih bagi pemula-pemula nih yang ingin jago atau berkarir di public speaking ini? Apakah harus bikin konten atau mulai ngisi pidato di RT RW atau khutbah gimana? Ketika dia benar-benar amatir banget, maka dia jangan masuk ke dalam ranah ini. Gitu. Karena bahaya. Sama seperti kita beli GoFood, tapi dilihat dari katalognya bagus, ternyata lalu kita pilih, pas dilihat kok nggak sesuai. Pasti jangan dulu masuk sana gitu ya? Jangan dulu masuk ke sana. Gitu justru. Kalau kita beli GoFood itu kadang kita lihat dari katalognya bagus gitu kan, sausnya begitu cerah,
Tapi pas kita beli pucat gitu, nggak sesuai. Ngomong Maka apa sih? Oh iya. Kebayang Gitu ngomong apa sih gitu kan. Iya. Nah lebih baik kalau untuk pemula jangan bermain di branding dulu. Kita fokusnya adalah di kualitasnya dulu. Oh justru itu Kalau duluan untuk pemula loh ya, Oke. harus kualitasnya. Dasar banget berarti. Meskipun jangan sampai master juga nggak apa-apa. Yang penting ada basic aja. Oke. Belajarlah dalam dunia public speaking. Gimana caranya supaya kita berani tampil dulu deh. Berani tampil udah jogo, mulai deh. Udah mulai ini masuk deh pengaruh. Terus gimana cara belajarnya? Ada 2 cara. Belajar yang pertama, yang paling murah, yaitu kita pahami tentang bagaimana hukum manusia secara primitif belajar. Dia dari melihat, meniru, mengulang. Bayi itu bisa ngomong, anak-anak bisa ngomong, fasih itu karena melihat, meniru dan mengulang. Gak ada sekolahnya ya? Gitu, gak ada sekolahnya. Makanya manusia primitif itu kalau belajarnya kayak gitu tuh, melihat, meniru, mengulang. Ya sama, cari role model yang bagus siapa. Minta referensi ke orang-orang hebat, yang dia udah public speaker, siapa role modelnya. Cari di YouTube-nya, lihat itu, tiru itu, ulang itu. Dengan sendirinya kita bisa seperti itu. Oh gitu ya, bisa mulai dari sana ya kalau yang amatir. Mulai ya? dari sana. Itu yang tidak berbayar. Ya mungkin berbayarnya cuma kuota ya. Iya kuota. Nah kalau yang benar-benar serius, pengen dan waktunya lebih cepat, lebih instan ya ikutanlah kelasnya. Ikutin kelasnya ya. Public speaking, ikutan pelatihannya secara masif di situ, secara komprehensif di situ pelajarin. Semestanya kayak gimana, pengetahuannya dapetin, latih. Karena orang yang paham belum tentu orang bisa melakukan. Kang Dede aja belajar berenang, saya ajarin, Kang Dede mau belajar renang ya, tangannya kayak gini, kakinya kayak gini, paham, jelasin ke saya. Ya Tris, tangannya harus kayak gini, kakinya harus kayak gini. Wah, fasih banget ngejelasin. Ya udah cemplungin saya ke laut, sama saya Kang Dede ke laut. Apa yang terjadi? Tenggelam. Iya. Kenapa? Karena paham belum tentu bisa. Nah, public speaking itu bukan soal pemahaman saja, tapi soal skill. Paham public speaking, belum tentu dia bisa public speaking. Itu bisa dipelajarin di mana? Di kelas, dan dia harus punya panggung. Itu ya kuncinya. Jadi jangan fokus ke yang 3 aspek dasar tadi aja ya. Kalau sudah masuk ke dunia atau industri training atau public speaking ya. Tadi panggung, tapi yang tepat panggungnya ya. Panggung yang tepat, yang Dede bilang. Itu kata kuncinya. Siap. Luar biasa sekali nih gitu ya. Tapi ngomong masih pernah atau masih gugup gak sih? Atau gugup itu wajar kalau mau bicara di depan orang, panggung, orang banyak. Gimana cara handle-nya biasanya? Itu kan sebetulnya gugup itu semua orang pasti akan mengalami ya. Termasuk orang sepasi apapun, kayaknya pasti dia akan mengalami situasi untuk gugup itu akan terjadi. Dan wajar gitu ya? Dan itu wajar. Kalau orang gugup berarti dia gak punya emosi. Kalau orang gak punya emosi bahaya kan. Apalagi lihat audiensnya besar sekali gitu ya. Oh suaranya gitu ya. Gugup itu kan karena ada ketakutan. Gugup itu terjadi karena ada ketakutan. Takut salah ngomong, takut karena kurang persiapan, dan lain sebagainya. Bayangkan ketika ketakutan itu tidak ada dalam diri kita. Kita bisa nyebrang jalan tanpa lihat kanan kiri. Kebun binatang terjun ke singa, kandang singa. Dilahap. Bayang, kurang lebih seperti dianggap kucing kali ya. Kucing besar. Nah, jadi kembali lagi ketakutan itu pasti ada, dan itu akan masuk ke dalam konteks yang disebut dengan istilahnya gugup. Dan gugup ada. Orang yang belajar public speaking, orang yang sudah terbiasa public speaking, dia bisa mengendalikan gugup itu yang biasanya durasinya 1 menit, itu menjadi sedikit. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Bisa cepat. Rilis dia. Dengan sendirinya. Dan masing-masing, yang itu uniknya. Masing-masing punya caranya sendiri. Punya cara yang berbeda-beda. Ada yang loncat-loncat. Kadang-kadang saya lihat motivator itu sebelum itu di backstage itu loncat-loncat, teriak kadang gitu ya. Oh beda-beda ya. Kenapa loncat-loncat? Masih ingat dengan tadi? Fisik, fisiologi and body Arwan System. Loncat-loncat, penuh semangat, mempengaruhi pikiran yang grogi menjadi enggak. Iya. Tapi kembali lagi ada juga kok orang yang ketika loncat-loncat nggak bisa, tetap grogi. Ya berarti dengan gerakan tubuh yang kadang-kadang ini diem minta. Ada juga yang kayak gitu ya. Ada juga yang kayak gitu ya. Whatever, apapun itu. Yang penting apa yang paling Anda yakinin untuk bisa membuat gugup itu rilis. Jalani itu. Karena nggak ada teori baku. Iya. Loncat-loncat gimana kalau dia sebetulnya fobia loncat-loncat. Makin gugup dia. Malah makin gugup gitu ya. Kan? Jadi sebetulnya gak ada teori baku kalau menurut saya. Bahasa tubuh harus kayak gimana-gimana. Enggak menurut saya. Tergantung konteksnya. Meskipun ada pakem-pakemnya. Seperti kita menjelaskan sesuatu ya. Lebih bagus ketika kita ada istilahnya analog marking. Misalkan tadi ada berani tampil, mudah dipahami, berdampak. Nah tadi saya menggunakan ini. Ini adalah analog marking. Supaya memudahkan bahasa tubuh saya mendeliver informasi juga ke Kang Dede. Kalau cakupannya luas bisa juga berani tampil, mudah dipahami,
dan berdampak. Nah, kita bahas dulu di sini ya. Itu analog gitu marketing. ya. Oke. Tadi membahas ini konteks public speaking, ini personal branding, ini. Tadi kan saya memainkan hal seperti itu. Kita lupa untuk memudahkan. Memang betul ada kok bahasa tubuh untuk apa? Untuk memudahkan orang. Di saat poin kita kayak menanam padi kayak gini, itu untuk menguatkan agar kita terlihat otoritasnya. Iya. Ya, tapi kan sebetulnya kalau kita kayak gini sambil kita ketawa-ketawa kan sebetulnya nggak sinkron. Nggak berarti apa-apa. Yes, gitu jadi bahasa tubuh itu akan bisa diukur dari apa? Dari segala aspek. Apa yang dia sampaikan, apa yang terjadi, apa research yang ada di benak audiens. Iya. Gak serta-merta dengan kayak gini orang paham, gak serta-merta dengan kayak gini dia paham. No. Keterikatan di antara itu. Penting. Jadi konten dengan markingnya juga harus relevan ya? Harus relevan, nggak relevan itu nggak. Iya. Oke. Itu poinnya, Kang Dede. Siap. Luar biasa sekali, Kang Tisna. Ini training gratis ini nih tentang public speaking. Terima kasih dan sukses selalu buat Trisna Lesmana Manajemen ya. Dan sedang buat LSP ya sekarang ya. Yes, insya Allah. Gitu ya? Mohon doanya. Wah ya, mudah-mudahan melahirkan certified trainer ya, yang banyak di Indonesia bersertifikat. Yes. Terima kasih sekali lagi. Siap. Dan sampai jumpa di segmen-segmen lainnya. Siap, Kang Dede.